Oke, langsung aja kita mulai. Selamat datang kembali di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah kasus yang eskalasinya jujur aja bener-bener di luar nalar. Ini bukan cuma cerita horor biasa yang sering kalian dengerin. Kita lagi ngomongin anatomi, alias struktur dari sebuah teror psikologis dan fisik yang kejadiannya di Riau pada tahun 2016 lalu. Kita bakal lihat gimana caranya ancaman tak kasat mata bisa berubah jadi sesuatu yang sangat nyata dan terukur. Siapin diri kalian karena kita bakal langsung masuk ke inti ceritanya. Sekarang, coba kalian bayangin skenario ini bentar. Gimana rasanya kalau teror mematikan menyusup masuk ke dalam rumah kalian, tapi wujudnya adalah sekumpulan belatung. Bukan di tempat sampah, bukan di got depan rumah, tapi tepat di tempat kalian naruh kepala buat tidur. Gila kan? Pertanyaan ini bukan hiperbola ya, ini adalah kenyataan ngeri yang mengawali mimpi buruk sebuah keluarga. Dan justru inilah yang bakal jadi fokus pembahasan kita hari ini. Nah, kronologinya bermula di sini. Latar waktunya tahun 2016, di Riau. Kita punya satu keluarga yang super normal. Ada 5 orang, ayah, ibu, anak pertama Kak Dea, anak kedua Laras. Nah, Laras ini yang jadi sumber utama kita. Dan si bungsu Derina, yang waktu itu masih kelas 1 SD. Mereka ini cuma tinggal di rumah kontrakan warisan keluarga, jalanin kehidupan yang biasa banget lah. Tapi status normal ini seketika runtuh. Mereka tiba-tiba jadi target serangan terencana. Ingat ya, dari data yang kita punya, ini bukan sekedar gangguan iseng dari makhluk halus, tapi murni sebuah penyerangan bertahap yang sangat spesifik. Terus gimana teror ini mulai kebangun? Fase pertamanya tuh dipenuhi sama anomali yang nablak logika. Mulainya sekitar jam 9 malam, waktu ibu lagi benerin posisi bantal Dekrina, dia nemuin sekumpulan belatung yang ngebentuk lingkaran sempurna tepat di bawah bantal. Lebih anehnya lagi, persis di tengah pusaran itu, ada satu belatung warnanya hitam. Maksudnya, mana masuk akal kan? Nah, besoknya makin aneh. Di ruang ganti, ibu nemuin tutup kaleng bedak yang datar, berputar terus-terusan kayak gasing. Dan puncaknya, pas banget waktu maghrib, ibu tiba-tiba menjerit dan kesurupan hebat untuk pertama kalinya. Ancaman yang awalnya cuma mainin barang-barang, sekarang berani langsung nyerang fisik korban. Kalian mungkin mikir, apa hubungannya sama angka 70? Jadi gini, waktu sang ibu kesurupan, keluarga ngelihat perubahan fisik yang, wow, bikin merinding. Ibu mereka ini aslinya baru umur 40-an dan terkenal awet muda. Tapi pas dirasuki, penampilan fisiknya berubah drastis, jadi keriput banget, literally kelihatan persis kayak nenek-nenek umur 70 tahun. Ini ngebuktiin kalau tingkat manipulasi psikologis dan fisik dari serangan ini emang sekuat itu. Nah, yang paling menarik di sini adalah anomali budayanya. Coba perhatiin. Keluarga Laras ini keturunan Melayu murni, 100% gak ada latar belakang bahasa Jawa. Tapi, entitas yang rasuki sang ibu justru ngomel-ngomel pakai bahasa Jawa yang medok dan fasih banget. Ditambah lagi, dia secara agresif nuntut kalau tubuh ibu itu miliknya. Ketidaksesuaian budaya ini ibarat alarm. Ini bukti telak kalau ancaman tersebut bukan dari dalam, melainkan intervensi luar yang sengaja banget dikirim masuk ke rumah mereka. Dan dari entitas berbahasa Jawa itu, keluarlah kalimat ini. Kalau dia nggak bisa jadi milikku, maka yang lain juga nggak bisa. Wah, ini bukan cuma sekedar igawan orang kesurupan biasa. Ini adalah sebuah deklarasi obsesi yang gelap banget. Dari kalimat ini aja, motif si pelaku langsung kelihatan jelas dan bikin bulu kuduk berdiri. Kepemilikan mutlak atas sang ibu atau kehancuran total? Pertanyaannya, dari mana datangnya ancaman yang seobsesif ini? Jawabannya simpel tapi mengerikan. Santet, praktik ilmu hitam tradisional yang udah nggak asing di Indonesia. Untungnya, paman dari keluarga ini, Om Dani, cepat sadar ada yang nggak beres. Dia mutusin buat bawa masuk seorang pakar supranatural, sebut aja Pak Kasim, buat ngeinvestigasi semuanya. Perlu dicatat nih, keluarga Laras pada dasarnya tetap meyakini perlindungan utama itu dari Tuhan ya, tapi mereka manfaatin keahlian Pak Kasim buat ngebongkar gimana mekanika kutukan ini bekerja. Waktu proses pembersihan dimulai, eskalasinya udah kayak adegan film thriller. Bayangin aja, lagi proses, tiba-tiba ada jarum jahit raksasa melesat terbang dari luar masuk ke dalam rumah. Kecepatannya tinggi banget, nyaris nembus Laras. Terus, pas tubuh ibu diangkat dari kasurnya, ada penemuan yang nggak kalah gila. Ribuan belatung ngumpul ngebentuk siluet tubuh ibu dengan presisi yang super menakutkan. Dan pas kasurnya ikut diangkat, ada lagi klaster belatung yang ukurannya jauh lebih masif sembunyi di bawahnya. Pak Kasim akhirnya harus gerak cepat netralisir semua medium ini pakai arang yang dibakar sama air rebusan daun pandan. Terus dari mana asalnya ribuan belatung yang tiba-tiba nongol di rumah bersih itu? Nah, angka 3 inilah hasil temuan investigasinya. Menurut penelusuran Pak Kasim, belatung-belatung yang dijadiin medium kutukan ini ditarik secara mistis dari energi 3 mayat manusia yang berbeda. 3 mayat loh.
Ini menunjukin betapa niatnya si pelaku. Dia benar-benar pengen bawa energi kematian ke tengah-tengah keluarga yang damai ini. So, pertanyaan selanjutnya pasti, siapa pelakunya? Buat ngebongkar ini, Pak Kasim ngelakuin ritual yang lumayan spesifik. Pertama, Ayah Laras disuruh duduk membelakangi Pak Kasim. Kedua, sebuah kain sarung diikat kencang melingkari leher sang ayah. Ketiga, Pak Kasim mulai merapal doa-doa khusus. Dan di langkah keempat inilah momen pembuktiannya. Pas sarungnya dilepas, ada sebuah jejak magis yang langsung tercetak di kulit leher belakang sang ayah. Jejak yang ditinggalin itu bukan sekedar bekas merah atau luka biasa ya. Itu adalah sebuah gambar wajah manusia. Cetakan magis itu secara jelas nampilin wajah seorang pria tua yang nggak dikenal, dengan satu ciri fisik yang menonjol banget, rahang bawahnya maju ke depan. Bukti ini langsung difoto pakai kamera HP jadul, biar sang ayah bisa ikutan lihat. Tapi ada satu masalah besar. Setelah diamati bolak-balik, sama sekali nggak ada satupun anggota keluarga yang ngenalin siapa pria berahang maju ini. Aneh banget kan? Walaupun identitas aslinya belum ketahuan, motif pria itu akhirnya terbongkar. Ternyata pelaku rahasia ini nyimpen obsesi sepihak yang mematikan ke sang ibu. Awalnya nih, dia cuma ngirim energi panas ke rumah, ngarepnya sih bakal mancing pertengkaran hebat yang berujung perceraian. Tapi karena pernikahan ayah dan ibu ini solid banget, pelakunya makin murka. Obsesi yang gak kesampaian ini akhirnya bereskalasi dari yang tadinya cuma mau memicu konflik domestik, berubah jadi percobaan pembunuhan terencana. Kenapa? Murni karena si pelaku gak sudi ibu dimiliki oleh pria lain. Sadar kalau nyawa mereka lagi di ujung tanduk, keluarga Laras terpaksa bikin strategi pelarian yang pastinya ngelelahin banget. Karena mereka sadar serangan selalu memuncak pas maghrib, tiap sore tuh seluruh keluarga bakal ngungsi ke rumah tetangga atau saudara. Mereka baru berani ngendap-ngendap pulang jam 9 malam, itu pun murni cuma buat tidur. Rutinitas ekstrim ini terus mereka lakuin tiap hari selama 2 bulan penuh, sambil mati-matian ngebut ngebangun rumah baru mereka. Sampai akhirnya mereka berhasil pindah secara permanen dan sukses mutusin rantai kutukan dari rumah lama tersebut. Alhamdulillah, setelah kepindahan itu, semua teror mistis berhenti total dan keluarga Laras bisa kembali hidup normal. Tapi, pembahasan kita hari ini nyisain satu pemikiran yang lumayan bikin overthinking. Siapakah sebenarnya pria tua berahang maju itu? Misteri ini nggak pernah terpecahkan. Dan yang jauh lebih bikin parno, mungkinkah di suatu tempat di luar sana, dia masih terus ngawasin keluarga ini dari kejauhan? Makasih udah nonton sampai habis. Dukung terus Markombur ID dengan cara like, subscribe, dan share ke kawan-kawan klan. Sampai ketemu di analisis mendalam selanjutnya. Tetap asik dan jangan lupa bahagia.